Dinasti Umayyah merupakan pemerintahan kaum muslimin yang berkembang setelah masa Khulafaur Rasyidin yang dimulai pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus mulai terbentuk sejak terjadinya peristiwa tahkim pada Perang Siffin. Perang yang dimaksudkan untuk menuntut balas atas kematian Khalifah Utsman bin Affan itu semula akan dimenangkan oleh pihak Ali. Tetapi melihat gelagat kekalahan itu, Muawiyah segera mengajukan usul kepada pihak Ali untuk kembali kepada hukum Allah. Dalam peristiwa tahkim, kedua belah pihak setuju mengutus utusan. Pihak Muawiyah diwakili oleh Amr bin As dan dari pihak Ali diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari. Pada waktu tahkim, masing-masing pihak menyepakati untuk menurunkan jabatan Ali dan Muawiyah. Amr bin As mempersilahkan Abu Musa sebagai orang yang lebih tua berpidato mewakili Ali. Setelah selesai berpidato, yang salah satu isinya menurunkan Ali sebagai khalifah, maka giliran Amr bin As berbicara mewakili Muawiyah. Kesepakatan ini dimanfaatkan oleh Amr bin As untuk mengumumkan kepemimpinan Muawiyah karena Abu Musa telah menurunkan Ali sebagai khalifah. Peristiwa ini di masa kemudian menjadi awal munculnya pemahaman yang beragam dalam masalah teologi, termasuk tiga kekuatan kelompok yang sudah mulai muncul sejak akhir pemerintahan Ali, yaitu Syiah, pendukung setia Ali, Muawiyah, pendukung setia Muawiyah, dan Khawarij, kelompok yang keluar dari barisan Ali. Kekuasaan dinasti Umayyah dimulai pada masa berkuasanya Muawiyah bin Abu Sufyan, tepatnya setelah terbunuhnya Ali bin Abi Thalib. Setelah Ali wafat, orang-orang Madinah membaiat Hasan bin Ali. Namun Hasan cenderung mengalah dan menyerahkan jabatan kekhalifahan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Hal ini dilakukan Hasan dengan tujuan menghindari perang berkepanjangan dan timbulnya banyak fitnah di internal kaum muslimin. Mulai dari terbunuhnya Utsman bin Affan, pertempuran Siffin, perang Jamal, dan pengkhianatan orang-orang Khawarij dan Syiah. Pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi, kaum muslimin bersatu dalam satu kepemimpinan. Tahun tersebut disebut juga Am al-Jamaah, tahun persatuan. Segera setelah menjadi pemimpin, Muawiyah mengambil alih daerah Mesir dari seorang gubernur yang diangkat Khalifah Ali. Kemudian, jabatan tersebut diberikan kepada diplomat ulung dan pendukung setia Muawiyah, Amr bin As. Dengan perjanjian ini, maka telah berdiri awal pemerintahan Muawiyah dan sekaligus merupakan akhir periode Khulafaur Rasyidin. 14 Khalifah Bani Umayyah. Muawiyah 1 bin Abu Sufyan, Yazid 1 bin Muawiyah, Muawiyah 2 bin Yazid, Marwan 1 bin Al-Hakam, Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid 1 bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik, Umar 2 bin Abdul Aziz, Yazid 2 bin Abdul Malik, Hisham bin Abdul Malik, Al-Walid 2 bin Yazid 2, Yazid 3 bin Al-Walid, Ibrahim bin Al-Walid,
Marwan II bin Muhammad. Muawiyah bin Abu Sofyan. Nama lengkapnya Muawiyah bin Abi Sofyan bin Harb bin Abdisyam bin Abdul Manaf. Ia masuk Islam bersama ayah, ibunya, dan saudaranya Yazid pada saat Fathul Mekah, tahun 8 Hijriah. Pernah ikut perang Hunain, dan ia adalah seorang juru tulis Al-Quran pada zaman Rasulullah. Sebelum menjadi khalifah, beliau menjabat sebagai gubernur Syria atau Damaskus. Beliau mampu menetapkan beberapa kebijakan yang sangat mendukung perkembangan Bani Umayyah I, mencapai masa perkembangan yang sangat pesat. Kebijakan tersebut adalah membentuk departemen dan duta yang belum dibentuk oleh khalifah sebelumnya. Fungsi dari departemen ini adalah menyiapkan beberapa sahabat utama untuk diutus ke berbagai wilayah di dunia dalam rangka memperkenalkan Islam ke penjuru dunia, di antaranya Uqbah bin Nafi dan Musa bin Nusair di Afrika Utara, Abdullah bin Abi Sara di India, dan Sa'ad bin Abi Waqqas di Cina, Indonesia, dan wilayah Asia Tenggara lainnya. Muawiyah juga membeli beberapa profesional administrasi keuangan dan tata usaha dari daerah Bizantium dan dipekerjakan dalam pemerintahan Bani Umayyah. Memperluas kekuasaan atau mengembangkan wilayah di daerah yang sangat subur dan strategis, yaitu Afrika Utara, India, dan Bizantium. Marwan bin Hakam. Khalifah Marwan bin Hakam adalah seorang yang bijaksana, berpikiran tajam, fasih berbicara, dan berani. Beliau ahli pembacaan Al-Quran dan banyak meriwayatkan hadis dari sahabat Rasulullah yang terkenal, terutama dari Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Beliau terkenal dan berjasa dalam menertibkan alat-alat takaran dan timbangan, serta berjasa karena pertama kali menciptakan mata uang sebagai alat jual beli. Marwan adalah khalifah yang berani memberantas para pemberontak dengan cara yang keras dan tegas. Dengan kebijakan tersebut menyebabkan pemerintahan pada masa Khalifah Marwan menjadi kondusif dan program khalifah dapat berjalan dengan lancar. Walid bin Abdul Malik. Khalifah ke-6 Bani Umayyah, Walid bin Abdul Malik memerintah bersamaan dengan permintaan bantuan dari pemerintah Gothia Barat kepada Islam. Oleh Khalifah Al-Walid, permintaan itu dipenuhi dengan mengirim 12.000 pasukan Islam yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad. Misi Islam tersebut berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik, dan pasukan Islam dipimpin oleh Tariq bin Ziyad tersebut berhasil memukul mundur pasukan Viagot aristokrasi Jerman. Karena pasukan Islam berhasil melaksanakan tugasnya dengan mengusir pasukan Jerman, maka oleh penguasa Gothia Barat sepeninggalan Raja Witisa mempersilahkan Tariq dan pemuka Islam lainnya boleh berdakwah di wilayah Andalusia dengan bebas dan aman. Masa pemerintahan Walid bin Abdul Malik, Khalifah ke-6 Bani Umayyah, disebutkan dalam sejarah sebagai masa kejayaan Bani Umayyah I. Pada saat itu, masyarakat patuh dan cinta kepada Khalifah Al-Walid. Keadaan pemerintahan yang sebaik itu membuka kesempatan pada Khalifah Al-Walid
untuk melakukan perluasan wilayah ke daerah-daerah di Afrika dan Eropa Barat. Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah ke-8 dari pemerintahan Bani Umayyah I. Memerintah hanya 3 tahun, kurang lebih tahun 99 sampai 101 Hijriah. Akan tetapi, masyarakat Islam yang dipimpin mengalami peningkatan kualitas secara drastis, terutama dalam hal status ekonomi. Taraf pendapatan dan kehidupan sosial masyarakat begitu tinggi, sampai mencari warga masyarakat untuk menyalurkan zakat fitrah begitu sulit. Zakat kaum agenia akhirnya diserahkan ke Baitul Mal, selanjutnya difungsikan untuk membangun fisik dalam masyarakat seperti masjid, sekolah, dan perpustakaan. Umar dipilih oleh suara mayoritas masyarakat secara murni karena keberhasilan beliau menjadi gubernur di Syria dan masyarakat Islam setelah bosan dan jenuh terhadap kepemimpinan para khalifah Bani Umayyah yang korup dan rusak akhlaknya. Ada beberapa keistimewaan dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz dibandingkan dengan khalifah-khalifah lainnya. Jabatan khalifah yang akan dipangkunya ditawarkan lebih dahulu kepada rakyat. Akan tetapi, mayoritas masyarakat lebih memilih Umar bin Abdul Aziz. Beliau lebih mementingkan agama daripada politik. Mementingkan persatuan umat Islam daripada golongan. Penyiaran Islam dilakukan atau disiarkan dengan cara damai, adil terhadap semua pihak, sopan dan santun dalam bertutur, mementingkan kebutuhan umum daripada kebutuhan pribadi, membuka forum untuk masyarakat luas, bertanya tentang hal agama, hukum, dan persoalan sosial lainnya. Masa pemerintahan yang singkat itu akan tetapi mampu mengangkat status sosial dan derajat masyarakat menjadi makmur sehingga sulit mencari orang miskin untuk mengeluarkan zakat pada saat itu. Memberi instruksi kepada gubernur Madinah agar mengumumkan kepada masyarakat Islam Madinah supaya segera mengumpulkan dan menyeleksi hadis.